Assalamualaikum. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus untuk melaksanakan edisi-edisi khusus seperti sebelumnya, yang mana kita telah sampai kepada edisi yang ke-45. Nah, kita selalu berharap bahwa edisi khusus ini merupakan suatu bentuk bakti dari Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com kepada negara tentunya, dan semoga ini dapat membangkitkan semangat mahasiswa Indonesia untuk terus beraktivitas berkuliah di musim pandemi COVID-19 ini. Nah, kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada hari ini. Kita coba besarkan sedikit. Oke, nah ini dia. Soal yang akan kita bahas adalah soal yang berasal dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8. Nah, kita akan coba lihat soal pertama, katanya determine whether the two random variables of a exercise 3.50 dependent or independent. Nah, kalau soal 3.50-nya diberikan suppose that X and Y have the following joint probability distribution. Nah, dalam soal jelas diberikan ini adalah joint probability distribution. Jadi dia discrete. Kalau dia joint density function continue. Nah, kapan dikatakan dia independen? Dikatakan independen jika joint probability distribution-nya sama dengan perkalian marginal distribution. Nah, ini kalau sama, maka dia dikatakan independen. Oleh sebab itu, maka kita cukup cari satu saja titiknya. Contoh misalnya, apakah F12 itu sama dengan marginal untuk Fx sama dengan 1 dikali dengan marginal Fy sama dengan 2. Nah, kita tahu joint probability distribution F12 itu adalah F21, X-nya dimulai dari 2. Oke, kita salah, F21. Ini F21. Oke, F2. Karena X-nya hanya ada 2 dan 4. F21 marginal 2 kali dengan marginal 1. Nah, joint probability distribution 21 adalah 0,10. Nah, ini kita ketahui dari tabel. Nah, untuk mencari Fx sama dengan 2, nah, Fx sama dengan 2, maka kita tetapkan untuk X tetap, Y bergerak, yaitu berapa dia? F21. Oke, ditambah berapa lagi? F23. F23 dan F25. X-nya tetap, Y-nya bergerak. F25. Nah, ini dia. Mana dia? 0,10 F21, 23 0,20, 25 0,10 dijumlahkan menjadi 0,40. Nah, ini 0,40. Jadi untuk marginal Fx sama dengan 2, dia adalah 0,40. Selanjutnya kita mencari marginal Fy sama dengan 1. Nah, marginal Fy sama dengan 1 artinya Y-nya tetap, X-nya bergerak. Apa dia? Yaitu F21. Oke, dan F tambah dengan F41. F41 karena X-nya hanya ada 2 dan 4.
Mana dia hasilnya? Kita tengok. F21 0,10, F41 0,15. Berarti kalau dijumlahkan dia 0,10 tambah 0,15. 0,15 sama dengan 0,25. Oleh sebab itu, maka jika hasilnya F tadi 21 itu sama dengan hasil perkalian marginal X sama dengan 2 dikali marginal F Y sama dengan 1, kalau sama dia independen, kalau tidak sama dia dependen. Maka tadi ini adalah 0,10 sama dengan 0,40 dikali dengan 0,25. Nah, ternyata kan tidak sama. Oke, 0,40 itu 40/100, 25/100. Apakah dia sama dengan 40 kali 25, 25 kali 4 aja udah 100, 1000, 1000/10. Oke, jadi ini sama dengan, kita coba ini 40/100. Oke, gunakan cara anak-anak aja, 25/100. Oke, ini 1000/10.000. Ops, oke, ternyata sama. Habis 03, 1/10, 0,1. Untuk F21 dia sama. Berarti dia sama. Kalau kita tengok untuk yang lainnya, misalnya kalau kita cek lagi untuk yang lainnya, F23. F23 berarti nanti dia F2-nya adalah 0, kalau kita coba F23, kita coba tes F23. Apakah sama dengan hasil perkalian marginal F untuk X sama dengan 2 dan untuk marginal FY sama dengan 3. Nah, tadi F23 adalah F23 0,20. Di sini 0,20. Tadi Fx2-nya adalah 0,40. Sedangkan dikali dengan FY3. FY3 itu berarti 23 ditambah dengan 43, 0,50. 0 kali dengan 0,50. Berarti 2000/10.000. Berarti sama juga. Nah, karena FYX-nya atau joint probability distribution-nya sama dengan perkalian hasil marginalnya, maka dia dikatakan independen. Maka soal 357 ini jawabannya adalah independen. Kalau kita cari F5 juga, F5 0,10 sama aja. Berarti dia soal ini adalah soal yang independen. Sangat luar biasa. Oke, berarti dia adalah soal yang independen. Nah, kita sudah lihat soal nomor 1. Kita coba menghasilkan marginal X dan marginal Y. Lalu kita coba samakan dengan joint probability distribution-nya. Jadi ternyata dialah independen karena dia sama. Nah, kita coba lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Joint density function of the random variable X and Y is
6X untuk X 0 sampai 1, Y 0 sampai 1 kurang X. So that X and Y are not independent. Kita akan tunjukkan bahwa dia itu tidak sama antara joint density function-nya dan hasil perkalian marginalnya. Oke, kita akan coba. Nah, soal ini batasnya jelas sekali. Dia pasti not independent atau dependent. Kadang-kadang disebut not independent, kadang-kadang dependent. Karena X dan Y-nya itu tidak saling bebas. Di sini Y itu masih bercampur dengan X gitu. Nah, kalau begitu kita akan coba kalau disuruh buktikan apakah ini memang suatu joint density function, bagaimana? Katakan ada soal tambahan. Coba tunjukkan dia itu joint density function. Tentu kita harus melakukan integral. Sebelah luarnya pastikan dia X itu berbatas bilangan. Sebelah dalam itu 0 sampai 1 kurang X. Untuk 6X. Tadi di sebelah dalam itu dy dan sebelah luar itu dx. Nah, kalau integral ini 1 berarti benarlah soal itu join. Kalau ada soal tambahan. Oke, kita integralkan dulu sebelah dalam terhadap y berarti 6xy. Dengan batas 0 sampai 1 kurang x dx. Ganti Y dengan 1 kurang X berarti integral 01 6X dikali dengan 1 kurang X. Kalau 0 dia abaikan saja X. Berarti integral kita integral 01 6X dikurang 6X kuadrat. Oke, ini kuadrat dx. Berarti integral kita sekarang adalah integral 3x kuadrat dikurang dengan 2x pangkat 3 dengan batas 0,1. Oke, masukkan dia berarti 1. Nah, karena kita bisa membuktikan dia 1, berarti dia memang joint density function. Nah, untuk mendapat soal A, maka kita memerlukan terlebih dahulu adalah marginal X. Nah, marginal X sebelum menjawab marginal X itu, batasnya kita perhatikan dulu untuk X tadi 0 sampai 1, untuk X sampai 1, dan untuk Y-nya adalah 0. Itu lagi tadi Y. Oke, 1 kurang X. Di sini pastilah 1. Oke. Nah, untuk mencari fx, marginal X, kita integralkan terhadap Y. Integral terhadap Y, di mana batas Y itu antara 0,1 sampai kurang X. 0 sampai 1 kurang X. Untuk fungsinya fx y-nya tadi x dy. Karena kita mengintegralkan terhadap y. Di mana x-nya itu di antara 0, 1. Nah, integralnya pasti adalah 6xy. Dikali dengan 0, 1 kurang X. Untuk X 0 sampai 1. Berarti di sini 6X dikali dengan 1 kurang X. Untuk X-nya, nah 1. Nah, dikatakan benar marginal ini kalau kita integralkan terhadap X dengan batas 0,1, dia harus 1. Nah, ini benar kita buktikan tadi. Oke, ini pasti integral 1. Nah, untuk FY, HY lah kita katakan untuk HY,
marginal Y, ingat ini join berarti continue. Integral terhadap Y. Kalau integral terhadap X, berarti kalau terhadap X kebalikannya, kalau kita ambil X, kita keluarkan. Berarti X itu antara 1 kurang X, Y kecil 1. Berarti kalau kita ambil, dia ini menjadi 0. Oke. Sampai 1 dikurang Y. Nah, untuk fx-nya tetap 6x, di sini dx. Nah, y-nya, karena dia y, berarti y-nya tetap di antara 0, y sampai 1. Y-nya itu, x-nya tadi ini, kalau kita operasikan secara sederhana, maka dia x-nya itu pasti dalam 0, 1. Oke, ada yang bingung, Pak, gimana caranya batasnya? Oke, kita lihat secara matematis, kita hapus dulu batasnya. Oke, ada yang bingung. Kita hapus dulu. Kita ambil batasnya, oke, kita ambil batasnya tadi. Y itu, kita ambil batasnya dulu. Tadi katanya Y kecil dari 1 kurang X, kecil dari 1. Oke, sama-sama di seluruhnya kiri kanan dikurangkan 1. 1 kurang X kurang 1. Berarti di sini 1 kurang Y, kita kurangkan 1 kurang Y. Oke. Y kurang 1 lah. Kita ambil hapus dulu. Di sini Y kurang 1. Y kita kurangkan 1 semua. Y kurang 1. 1 kurang X kurang 1. Kecil dari 1 kurang 1. Di sini Y kurang 1. Di sini minus X. Nah, di sini 0. Nah, karena dia minus, kalau kita kali min 1, tentu tandanya terbalik. Jadi ini akan menjadi, nah, oke, coba lihat ke menjadi 0 X. Di sini 1 dikurang Y. Nah, ini tinggal kali minus 1 kiri kanan saja. Karena dikali minus, kata matematika Ica-Ica dulu tandanya berputar. Oke, sini 1 kurang Y. Jadi kalau begitu, X itu berbatas dengan 0 sampai 1 kurang Y. Jadi untuk mencari marginal HY, oke, marginal HY adalah integral 0 sampai 1 kurang Y, 6x dx, karena kita integralkan terhadap x, tentu dia dx. Untuk y-nya 0 sampai 1, tetap y-nya sama dengan 3x kuadrat. Nah, oke. 3x kuadrat, batasnya 0 sampai 1 kurang y. Oke, untuk y-nya itu 0, y sampai 1. Berarti di sini adalah 3 kali 1 kurang y kuadrat untuk 0 kecil dari y kecil dari 1. Ini dia. Nah, sekarang bingung, benarkah ini? Integralkan saja terhadap y. Berarti integralnya menjadi, kalau kita ingin membuktikan dia benar, tentu y-nya 0,1. Di sini 3. Di sini kurang 6y. Di sini tambah 3y kuadrat. Nah, ini dia. Tentu dia dy. Nah, ini buka kuadratnya kan menjadi ini dia. Kalau kita integralkan tentu dia menjadi 3y kurang 3y kuadrat tambah y pangkat 3 untuk batas 0, 1. Masukkan 1 dia menjadi 1, masukkan 0, 0. Berarti kalau kita hasilnya pasti 1. Nah, makanya ini katakan benar.
Nah, kalau begitu kita akan coba apakah join density function-nya ini sama dengan hasil marginal. Kalau sama dia independen. Kalau tidak sama dia adalah not independent atau dependent. Tadi fx-nya adalah 6x, sedangkan fx-nya tadi adalah 6x kali 1 kurang x, 6x kali 1 kurang x, dikali dengan HY, 3 dikali 1 kurang Y pangkat 2. Yang pasti dia tidak sama. Nah, karena dia tidak sama, maka terbuktilah dia not independent. Nah, terbuktilah dia not independent. Not independent. Nah, sederhana sekali. Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah yang berikutnya, dapatkan peluang bersyarat X besar dari 0,3, Y-nya itu 0,5. Nah, kalau begitu kita perlu mencari, kita perlu mencari di mana kita buat space yang kosong sedikit. Oke, di sinilah kita buat. Oke, kita kasih batas. Inilah. Kita ingin mencari peluang X-nya itu besar dari 0,5, 0,3 dengan syarat Y sama dengan 0,5. Nah, kita tahu peluang bersyarat ini, peluang fx bersyarat Y itu dapat dicari dengan join density function XY dibagi dengan marginal HY. Oke, marginal HY. Makanya itu tadi adalah 6x dibagi dengan HY-nya tadi 3 dikali dengan 1 dikurang Y kuadrat. Makanya sama dengan 6. 3 itu tinggal 2. 2x 1 kurang Y kuadrat. Nah, untuk Y sama dengan, maka integral kita tadi, kita dapat nih soalnya, ini adalah bersyarat XY. Maka untuk mencari peluangnya tentu integral besar dari 0, besar dari 0,3, tentu 0,3 sampai dengan 1 kurang Y. Tadi kan X itu kan sampai 1 kurang Y. Ini tiga. Maka 1 kurang Y. Y-nya adalah 0,5. Maka dikatakan 0,3 sampai 1 dikurang Y. 1 kurang Y itu 0,5. Berarti sampai 0,5. Dari mana kita tahu 0,5 batas atasnya? Tadi kan integralnya 0 sampai 1 kurang Y. Batas atasnya itu 1 kurang Y nih. Maka kalau dia integral X besar dari 0,3, tentu 0,3 sampai 1 kurang Y. Y-nya diketahui 0,5, maka integral 0,3 sampai 0,5 adalah untuk fungsi 2X dibagi dengan 1 kurang 0,5 kuadrat. 0,5 itu setengah, 1 kurang setengah kuadrat. 1 kurang 1/4, 3/4. 3/4 itu dikali 4/3, 6. 4 ke 3/4 kali berarti 4/3, 4/3. Berarti 1 kurang
1/4, 3/4. 3/4 kali 4/3. 8/3 X. Berarti di sini dibagi dengan 3/4. Oke, tadi kenapa 3/4? Karena Y-nya setengah. 1 kurang setengah kuadrat berarti 1 kurang 1/4. 3/4. Berarti ini terhadap dx berarti adalah sama dengan integral 0,3 sampai 0,5 8x/3. Oke, 8x/3 dx. Nah, cari aja sendiri. Nah, inilah hasil akhir dari peluang X besar dari 0,3 bersyarat Y sama dengan 0,5. Berarti cari dulu peluang bersyaratnya. Nih. Join dibagi marginal Y karena dia bersyarat Y, pembaginya marginal Y. Oke, masukkan Y sama dengan 0,5 dengan batas hati-hati. Batasnya peluangnya X besar 0,3 berarti 0,3 sampai 1 kurang Y. Karena Y-nya 0,5 berarti 1 kurang 0,5. Nah, inilah hasil integral kita yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini cukup menarik sekali dengan batas-batas yang harus kita pahami dengan baik. Saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita. Saya Dr. Radu Yendra SSC MSc, undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.